Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Terus tiada henti-hentinya kita mensyukuri nikmat Allah. Tak terhingga yang Allah berikan kenikmatan kepada kita semua. Kita semua diberi kenikmatan dan kesempatan untuk berjuang di jalan Allah dalam bidang pendidikan. Ini diniati dengan benar, insya Allah akan terus menambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, karena Allah sudah menjanjikan itu. Mari kita terus nikmati perjuangan ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat, salam terus kita aturkan dan kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sampai kepada kita petunjuk itu dan kita bisa melaksanakan apa yang diberikan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini kita masuk di ruangan yang tertutup dan ada atap yang melindungi kita. Hujan tipis rintik-rintik. Untuk mengantisipasi hujan, kita masuk yang insya Allah dalam taujih hari Selasa tidak ada kendala dengan kita masuk di gedung ini. Para ustadz dan ustadzah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingin saya pagi hari ini menyampaikan dan ingin mengajak untuk selalu mengingat-ingat dan menghafal 5 tertib. Ya, 5 tertib kita hafal, kita praktekkan, kita realisasikan. 5 tertib itu adalah: pertama tertib hati, yang kedua tertib lingkungan, yang ketiga tertib waktu, yang keempat tertib bahasa, yang kelima tertib KBM. Ya, panca tertib ini mohon diingat-ingat dan bagaimana kita bisa merealisasikan ketertiban yang ada di pondok kita, di pesantren kita, Baitus Salam ini. Ini tertib hati sudah barang tentu diawali dan dimulai dari tertib hati kita. Sering berkali-kali kita menyampaikan tentang keikhlasan, salimul aqidah dan seterusnya. Nah, ini untuk menertibkan hati kita. Tertib hati ini akan terrealisasikan dalam ibadah yang benar dan ibadah yang terus lebih banyak kepada Allah. Sehingga hati kita akan tertuju lillah dan pada kali ini saya mengucapkan tertib yang kedua terlebih dahulu Pak Ustadz dan saya, yaitu tertib lingkungan. Bagaimana kita semua bagaimana menertibkan lingkungan kita ini. Ya, ini penting dan sudah barang tentu kita yang sebagaimana dalam 10 hal yang kita sampaikan kemarin, bagaimana munazzam lisu'unihi, jadi bagaimana
kita tertib dalam semua keadaan kita. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan para ustadz dan ustadzah. Dari mana kita mulai? Dari kita, dari diri kita. Mulai dari diri kita. Ya, kemudian anak didik kita, santri-santri kita, siswa-siswi kita. Bagaimana lingkungan ini adalah milik kita. Bagaimana kita merasakan self of belonging, handarbeni, dengan lingkungan yang ada di tempat kita ini. Sehingga para ustadz, ustadzah, karyan-karyawati semuanya sengkuyung bareng-bareng, sama-sama kita ya untuk nyengkuyung hal yang seperti ini. Tidak hanya tertumpukan ini urusan cleaning service ya, ini urusan keamanan, bukan. Tapi semuanya kita punya kepedulian untuk bagaimana lingkungan ini lebih tertib, keamanan ya, kenyamanan, kebersihan ya, ketertiban, semuanya adalah kita. Nah, maka kita mulai dari diri kita. Urusan keamanan, kenyamanan ya, kebersihan, kita mulai dari kita. Dan hal yang seperti ini, pondok kita, sekolahan kita akan tertib ketika kita semua punya kepedulian untuk itu. Juweh greteh terhadap anak didik kita, terhadap diri kita, punya kepekaan, sensitivitas. Jadi hal-hal yang yang kira-kira kurang aman, menyebabkan kecelakaan, kira-kira kebersihan ya, semuanya kita punya kepedulian itu. Dimulai dari kita. Nah, itu para ustadz dan ustazah, karyan-karyawati semuanya, sehingga urusan itu tidak terus ditumpukan pada satu bagian tertentu. Ya, di dapur, di kamar mandi, di kelas, depan kelas, di lapangan, di halaman, melihat sesuatu yang tidak tepat dalam urusan ketertiban, segera kita bergerak, segera kita melibatkan diri. Jangan sampai kita hanya mendeleng, melek walang. Melek walang itu apa? Melek tapi nggak ngelihat apa-apa. Ya, di depannya ada sampah berserakan, cuman dilangkai saja, tak peduli. Itu kan urusan cleaning service, maaf. Jangan sampai kita punya ya sifat yang seperti itu. Ya, jadi peka, nggak pekok. Ini. Jadi peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita ini. Oh, ini kurang pas. Oh, ini nggak layak. Oh, ini nggak aman. Oh, ini nggak bersih. Cepat, segera. Memang urusan lingkungan ini kebanyakan di urusan kerumah tanggaan Ustaz Samsul. Ya, jangan terus ini urusan Ustaz Samsul, ini udah ada yang, jangan sampai. Ya, peka terhadap permasalahan yang ada. Maka Rasulullah SAW menyampaikan al-imanu bid'un wa sab'ina bid'an. Iman itu 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, paling tinggi itu la ilaha illallah. Satu bahasan sendiri yang sudah juga pernah saya sampaikan, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan paling bawah itu adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan halangan di jalan. Di jalan ada halangan,
Halangan bisa berarti yang besar, bisa paku, bisa duri, bisa bahkan yang paling sepele adalah sampah. Menjadi halangan pemandangan kita, halangan, Masya Allah, itu cepat dan segera disingkirkan. Nih, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terhadap ini insya Allah kalau kita di depan menjadi contoh untuk anak-anak, anak-anak pun juga akan segera ikut. Gerakan ini harus gerakan bersama. Para kepala sekolah, ya, kepala unit, mohon dipekakan kita semuanya dengan urusan lingkungan ini. Bagaimana lingkungan yang ada di depan kelas? Maaf, kemarin sudah saya mulai. Nah, itu loh, ada pahalanya, diambil, dibersihkan, masukkan ke sampah. Ya, masukkan ke sampah. Jangan sampai kita banyak tong sampah, tapi sampah ada di mana-mana. Memalukan itu. Atau ada tong sampah tapi di sekitar tong sampah itu sampah berserakan. Ini ironis. Maka dari itu para ustadz dan ustadzah, ya, mohon ini kepekaannya dimulai dari kita. Dimulai dari kepala sekolahnya, dari kepala unitnya. Ya, itu. Nah, kalau kita nunggu cleaning service, ya, nunggu Pak Min, nunggu Pak Prapto, nunggu Pak siapa lagi? Ya, Pak Lan. Nunggu itu kan mereka itu bersihkan sana, masih ini belum atau apa ada kotoran, bersihkan sana sini mah. Yang satu bikin kotoran, yang satu membersihkan, repot itu. Ya. Terus bukan berarti saya dibantu ini aman, nongkrong saja. Wah, awas, cleaning service jangan sampai terus dengan taujih pengarahan ini. Alhamdulillah sudah diarahkan kalau begitu saya besok nongkrong saja. Wah, ini berat. Ya, perhatikan ya. Ustadz, ustadzah, karyan-karyati semuanya, ya, semua peka urusan ini, termasuk keamanan, kenyamanan yang ada di lingkungan kita ini. Itu para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita mulai habis ini. Keluar, ada sampah diambil. Keluar, ada anak-anak didik kita, siswa-siswi, santri, ya, di depan kelas, Masya Allah. Saya sering itu di depan anak-anak ngambil mungut sampah, masukkan. Mungut sampah dimasukkan. Ini tolong perhatian, tolong diperhatikan dan diperhatikan semuanya. Maaf ya, kalau saya masuk kantor, saya masuk ini negur itu, ya mohon diperhatikan ya. Mohon ini selalu bersih, selalu nyaman ya. Semua berani dan bisa negur. Semua saja. Ya, ustadz-ustadzah bagaimana selalu negur. Oh, nah itu ini dibersihkan. Ayo dibersihkan. Itu diambil, dipel, diinikan, dibersihkan. Ya, gitu. Jangan sampai kita acuh tak acuh. Jangan sampai kita nggak ada kepedulian untuk itu. Nih, kemarin saya masuk kantor yang putra, ternyata beda ya dengan putri. Berantakannya gitu ya, kerapiannya gitu. Nah itu, insyaallah saya juga akan terus ngecek kantor sana, kantor sini, daerah sana, daerah sini, dapur dan seterusnya. Ya, semuanya punya kepedulian itu, kepekaan dalam urusan kerapian, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keamanan. Kita semuanya. Itu ya, satu-satu, ustazah semuanya. Siap? Siap? Iya, insyaallah.
Kita lihat nanti. Kalau masing-masing kita, masing-masing ustadz-ustadzah itu selalu ada yang sampaikan kepada santri, tolong itu ada kotoran itu, nyaman, cepat, ya. Sehingga kerjaan cleaning service, kerjaan taman, kerjaan yang lain-lainnya bisa tertangani dengan baik. Bagaimana keindahan, gitu. Menata tanaman, menata taman dan seterusnya. Nah, itu lebih nyaman lagi. Nah, itu para ustadz dan ustadzah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bismillah tawakal Allah. Mudah-mudahan semuanya peka dalam hal urusan ini, dan dengan berangkat dari kita dan punya kepekaan hal ini, semuanya insya Allah ringan, nyaman, terselesaikan dengan baik. Kemudian peningkatan-peningkatan yang lainnya, ya, ke rumah tanggaan, mulai untuk penataan masalah sampah, ya, pengelolaan sampah dan seterusnya. Ya, harapan kita terus lebih meningkat, ya, dan pengelolaan sampah lebih baik lagi, tertib, dan itu menghasilkan, ya, itu menghasilkan. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi mohon kepekaan kita semua dalam urusan ketertiban ini, tertib lingkungan. Sekali lagi, tertib lingkungan. Sudah barang tentu dimulai dari tertib hati. Kalau hatinya tertib, menertibkan lingkungan ringan. Ya, urusan kebersihan, urusan kenyamanan, urusan, ya, yang lainnya tentang lingkungan. Kalau hati sudah bersih, akan terselesaikan semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan, dan ya, mudah-mudahan pondok kita Baitus Salam, ya, tambah tertib dalam urusan ini, ya, menjadi, ya, pondok yang masuknya saja sudah salam, sebagaimana namanya Baitus Salam. Jadi salam, damai, ya, dan nyaman, lingkungannya lebih nyaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang, dan silakan jalan melihat sampah, langsung diambil, dipungut untuk dimasukkan ke tempat sampah. Jalan di hadapan anak-anak, jalan di depan kelas, melihat ketidaknyamanan, ketidaktertiban, ada kotoran, langsung, ya. Sehingga apa yang kita lakukan sangat bermanfaat untuk lingkungan kita sendiri. Aku qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.